Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar akan mempresentasikan perancangan sistem gaji karyawan di PT Kanindo Makmur Jaya, yaitu penugasan ke-9. Next, selanjutnya. Pendahuluan. Gaji merupakan upah yang diberikan kepada karyawan yang telah bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Setiap karyawan bekerja sebuah perusahaan berhak mendapat gaji sesuai peraturan, ya. Seperti peraturan perusahaan di PT Kanindo Makmur Jaya, yaitu bergerak di bidang garmen atau membuat tas, ya. Next. Rumusan masalah yang diberikan gaji merupakan hal yang penting karena mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap semangat kerja pada karyawan di PT Kanindo Makmur Jaya, yaitu menggunakan aplikasi pengolahan data penggajian menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel 2010. Oke, next, selanjutnya. Pengertian sistem. Kumpulan dari sub-sub sistem, baik sistem abstrak maupun fisik, yang paling terintegrasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Ini sistemnya adalah terdiri objek-objek atau unsur-unsur komponen yang bertata dengan hubungan satu sama lain, ya. Terus pengertian aplikasinya adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah yang digunakan aplikasi tersebut. Tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, ya. Terus aplikasinya itu salah satu teknik pemrosesan, yaitu berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau yang diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Oke, next, selanjutnya. Definisi database. Kumpulan data terstruktur, ya, agar dapat menambahkan, mengakses, memproses data dalam database di komputer, ya. Terus flow of document dapat disebut block cut atau flow of document. Bagian aliran merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Terus use case diagram merupakan pemodelan kelakuan behavior, ya. Use case-nya digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang di dalam sistem informasi siapa yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut, ya. Terus diagram urutan, sequence diagram, yaitu menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan dan waktu. Oke, next, selanjutnya. Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing aliran berawal dari desain yang mungkin terjadi, bagaimana mereka berakhir. Dan terus selanjutnya diagram kelas diagram, yaitu merupakan hubungan antar kelas, penjelasan data setiap kelas di dalam model tersebut, ya. Juga saya memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas pemantauan pengawas sistem, ya. Oke, next, selanjutnya. Ini ada analisa dan perancangan. Analisa perancangan sistem yang berjalan di dokumen, ya. Itu ada proses-prosesnya, itu ada input dan output dari sistem ini. Yaitu adapun dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengolah penghitung gaji karyawan, yaitu nama dokumennya data karyawan, fungsinya berisi keterangan data karyawan, sumbernya ke bagian administrasi keuangan. Terus aliran datanya ada bagian dari keuangan dan bagian akuntansi, nama dokumen, data penggajian dan tunjangan, fungsinya yaitu mengetahui hasil proses penghitungan gaji, sumbernya dari bagian akuntansi. Aliran datanya ke bagian akuntansi ke direksi, nama dokumentasi karyawan, fungsi berisi dari keterangan data karyawan sebagai administrasi keuangan, ya. Aliran datanya dari bagian administrasi keuangan ke bagian akuntansi. Nama dokumen laporan data gaji karyawan, fungsinya yaitu berisi laporan data gaji karyawan dari sumber dari bagian akuntansi. Aliran datanya dari bagian akuntansi ke bagian administrasi dan dokumen dan direksi. Oke, next, selanjutnya. Ya, ini ada flow map yang sedang berjalan, merupakan gambar secara keseluruhan dari sistem, ya. Ini ada dalam kolom data karyawan, data absensi. Terus ke bagian administrasi keuangan, yaitu data karyawan, data absensi. Terus pencatatan data karyawan dan data absensi. Terus ke bawahnya lagi ke laporan. Terus ke laporan lapor ke bagian akuntansi, yaitu laporan perhitungan gaji. Yaitu data ke bawahnya lagi itu bagian akuntansi itu melapor ke data penggajian, data tunjangan, laporan GK, yaitu data gaji karyawan. Terus laporan DGK, data arsip gaji karyawan. Terus slip dicetak, ke lapor ke direksi. Direksi itu
lapor ke DGK data gaji karyawan, terus ke bawahnya lagi ke akuntansi, terus cetak slip gaji, terus slip gaji kasih ke karyawan ya. Oke, next selanjutnya ya, ini flow up yang diusulkan tadi. Ada DB gaji karyawan, cetak laporan DGK. Ini seperti contoh tadi, flow map yang sistem dari keseluruhan data karyawan. Next selanjutnya, analisis dengan perancangan terstruktur. Ya, itu apa? Use case diagram. Use case diagram itu merupakan menggambarkan use case diagram penggajian karyawan, yaitu ke admin dulu, langsung ke login, terus benar atau salah, terus kembali ke admin, ke menu utama, input data karyawan, terus data gaji karyawan, terus laporan gaji karyawan, terus kalau sudah di logout, terus ke bawahnya lagi laporan gaji karyawan, kecetak slip gaji. Itu urut-urutan dari use case penggajian karyawan. Oke, next selanjutnya, ini sequences diagram, yaitu ke admin, menu login, menu utama, data karyawan, data gaji karyawan, dan laporan. Nah, ini ada masukkan user ID dan password, yang kedua menampilkan menu utama, yang ketiga menampilkan data karyawan dan input gaji data karyawan, yang keempat menampilkan input gaji dan cetak gaji, yang kelima menampilkan cetak gaji dan laporan gaji ya. Oke, next selanjutnya, ini hasil pembahasan dari sistem gaji karyawan di PT Kanindo Makmur Jaya, yaitu mengimplementasikan sistem merupakan tahap pengujian di mana desain sistem berjalan tersebut dengan baik. Implementasi harus sesuai dengan hasil analisis sistem. Pada tahap ini merupakan langkah-langkah dari pemakaian program analisis sistem aplikasi data gaji karyawan di PT Kanindo Makmur Jaya ya. Ini hasil pembahasan dari semua sistem, ke ada use case, ada tabel flow map, itu dari sistem langkah-langkah pembayaran gaji karyawan ya. Oke, next selanjutnya. Terus kesimpulannya itu ada, berdasarkan hasil penulisan pembahasan yang dilakukan di PT Kanindo Makmur Jaya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu dengan dibuatkannya aplikasi pengolah data gaji karyawan ini, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap karyawan karena akan menghemat waktu dalam pemrosesan data serta menghemat waktu dalam laporan penggajian. Yang kedua, dari proses perancangan sistem ini dapat diketahui bahwa untuk menyusun suatu sistem informasi yang baik, tahap-tahap yang perlu digunakan adalah dengan mempelajari sistem yang data yang dilakukan, masalah yang ada, mencari alternatif untuk masalah yang ada, kemudian dirancang sebagai sistem mengatasi masalah ya. Oke, next selanjutnya. Oke, dan ini sekian dan terima kasih atas presentasi saya tentang perancangan sistem gaji di PT Kanindo Makmur Jaya ya. Sekian dari presentasi saya, atas nama Ilham Akbar saya tutup, akhiri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.